kita NPM 2101010023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Penulisan Al-Quran. Pada umumnya sebuah kitab suci mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang keasliannya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran secara umum memiliki beberapa tahap, yaitu penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah, penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nama lain dari Al-Quran menurut beberapa ulama yaitu Nur, Asy-Syifa, Kalam, dan masih banyak lagi. Yang pertama yaitu penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Sejarah telah mencatat pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab tempat diturunkan Al-Quran termasuk ke dalam bangsa yang buta huruf. Di antara mereka sangat sedikit yang pandai menulis dan membaca. Nabi Muhammad pun bahkan dinyatakan sebagai Nabi Ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Buta huruf pada saat Nabi Muhammad dengan tegas menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari keluarga mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Pada saat itu, alat yang digunakan untuk menulis wahyu pada zaman dahulu sangatlah sederhana, yaitu para sahabat menulis Al-Quran menggunakan ngusuk atau pelepah kurma, likhop, batu halus berwarna putih, riko, kulit, aktaf, tulang unta, dan aktab, bantalan dari kayu yang biasa dipasang di punggung unta. Salah satu seorang sahabat yang paling banyak terlibat dalam penulisan Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit. Dia juga terlibat dalam pengumpulan dan pembukaan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Penulisan Al-Quran yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat dari kalangan Ansor maupun Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Pada awal pemerintahannya, banyak yang imannya tidak kuat terutama di Yaman. Banyak di antaranya yang menjadi murtad. Dan banyak yang mengaku bahwa dirinya Nabi seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Ia mengaku bahwa dirinya Rasulullah. Ada sebuah riwayat menceritakan kegiatan pengumpulan dan pembukaan Al-Quran. Abu Bakar mengadakan semacam panitia yang terdiri dari 4 orang, di antaranya Zaid bin Sabit sebagai ketua dan 3 orang lainnya sebagai anggota, salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'bah. Panitia menggambarkan sebuah penghafal Al-Quran dan penulis termasyhur dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Yang terakhir yaitu penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pertama kali Al-Quran ditulis dalam mushaf, penulisan disesuaikan dengan tulisan asli terdapat pada Hafsah binti Umar hasil dari pengumpulan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan memberikan tanggung jawab kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham atas penulisan Al-Quran. Mushaf tersebut ditulis tanpa baris dan titik, kemudian hasil tersebut satu disimpan Utsman dan sisanya disebarkan ke berbagai wilayah negara Islam. Pada saat itu, terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran di beberapa negara Islam. Jadi, Utsman bin Affan menyatukan dalam bentuk bacaan yang sering dibaca Rasulullah. Ada beberapa keutamaan atau keistimewaan mushaf Utsman, yaitu yang pertama, tertib susunan ayat dan surah sesuai dengan yang terkenal sekarang. Kedua, penulisannya berdasarkan cara yang dapat menghimpun segi bacaannya yang berbeda-beda dan huruf-hurufnya sesuai dengan turunnya Al-Quran, yaitu 7 huruf. Ketiga, mushaf ini meninggalkan ayat yang dinaskan bacaannya. Pemberian titik dan baris pada Al-Quran telah diketahui bahwa naskah Mushaf Utsmani generasi pertama yang ditulis tanpa alat bantu yang berupa titik pada huruf.
atau nukot al-i'jam dan harokat mukot al-i'rab yang sering kita temui sampai detik ini sebagai mushaf Al-Quran. Pada masa itu terjadilah peluasan dan pembukuan di wilayah baru. Hal itu terjadi karena banyaknya orang-orang non-Arab yang kemudian masuk Islam, dan di samping itu tentu saja meningkatnya interaksi Muslim Arab dan non-Muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.